Shalom buat anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar tema 8 subtema 1 PB 1, mata pelajaran IPA mengenai gaya gerak, lalu bahasa Indonesia mengenai teks fiksi. Nanti kedua materi tersebut akan ibu berikan, akan ibu jelaskan. Nah, hari ini tanggal 24 Maret 2021 ya nak ya. Jangan lupa nanti di tugas kamu buat tanggalnya. Nah, nanti kita doa bersama. Selamat menyaksikan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah hadir di sini untuk melakukan BDR kami. Kami mohon berkatilah pembelajaran kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu. Hapuskanlah dosa kami ya Bapa, agar tidak terhalang berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu juga kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka yang selalu ya Bapa. Berikanlah kesehatan, umur yang panjang dan berkat yang melimpah. Begitu juga ya Tuhan buat sekolah kami mohon ya Bapak, berkatilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang yang jahat ya Bapak. Banyak program, banyak kegiatan yang mau kami buat ya Bapak, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Begitu juga kami ya Tuhan, baik guru dan siswa ya Tuhan, berikanlah kami kesabaran ya Tuhan untuk menjalani BDR ini ya Bapak. Tuhan, banyak lagi yang kami mau sampaikan, namun kami akan percaya Tuhan yang baik, tahu apa isi hati kami, dan Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan. Sampai di sini doa anaknya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Ibu akan menjelaskan yang pertama itu mengenai gaya dengan gerak. Gaya itu tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Contohnya gaya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari nak, misalnya saat kita membuka dan menutup pintu, lalu menarik tali mainan, bisa juga menendang bola. Lalu selanjutnya gerak itu perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat yang lain. Nah, di sini apa hubungannya? Nah, hubungannya maksudnya, nah kamu lihat di situ ada gambar seorang anak memegang bola. Nah, hubungannya di sini gerak terjadi karena dipengaruhi oleh gaya. Nah, maksudnya di sini selain mempengaruhi gerak benda, gaya juga bisa mempengaruhi bentuk benda. Contohnya itu ada di hadapan kamu seseorang melempar bola. Lalu posisi bola yang pertama itu berpindah tempat, akibatnya apa? Akibatnya karena dipengaruhi dengan gaya sehingga benda tersebut berpindah tempat akibat adanya gerak. Itu maksudnya ya nak ya. Nah, selanjutnya perbedaan gerak dan gaya. Nah, berhubungan dengan makna tadi gerak dan gaya. Nah, perbedaannya ini ada. Perbedaannya nak, yaitu gaya dapat menyebabkan terjadinya gerakan. Nah, sedangkan gerak disebabkan oleh adanya gaya. Selanjutnya, gaya dapat memengaruhi bentuk benda dari dorongan atau tarikannya. Sedangkan gerak tidak memengaruhi bentuk benda. Selanjutnya, gerakan benda dapat disebabkan oleh adanya gaya. Sedangkan benda yang bergerak belum tentu memiliki gaya. Selanjutnya, gaya adalah suatu yang tidak bisa dilihat namun dapat dirasakan. Lalu, kalau dia gerak, dia tidak bisa dilihat, itu dia. Selanjutnya, gerak dipengaruhi oleh gaya, sedangkan gaya tidak harus dipengaruhi oleh gerak, itu ya nak ya. Nah, contoh gerak dengan gaya di sini yang pertama, kalau dia dari gaya nak, mengangkat kardus, Bu ambil contoh, lalu menarik karet pada ketapel. Tapi kalau dia gaya, itu sepeda yang bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu yang kedua, mobil berjalan dari rumah menuju tempat tujuannya. Selanjutnya, sifat-sifat gaya.
Sifat-sifat gaya ini yang pertama, gaya bisa membuat benda diam, jadi bergerak atau berubah posisi. Ibu ambil contoh, ketika mobil mogok, lalu mobil itu didorong. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Ibu ambil contoh, ketika kita menangkap bola yang semulanya bergerak menuju arah kita akan diam ketika kita tangkap. Yang ketiga, gaya menyebabkan benda berubah arah. Contohnya, saat kita menjatuhkan bola basket ke lantai, maka bola akan terpantul dan arahnya ke atas. Lalu yang sifat keempat, gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Ibu ambil contoh, ketika mengayuh sepeda, semakin cepat mengayuh, semakin cepat sepeda bergerak. Yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, ketika kita mengubah bentuk telur, ibu ambil contoh, telur yang jatuh ke lantai akan pecah karena benturan. Nah, itulah kelima sifat-sifat gaya. Jadi mengenai gaya dan gerak ini saling berhubungan. Nah, hubungannya apa? Tadi terlihat dari perbedaannya dan terlihat dari maknanya. Yang harus kita pahami tadi bahwa gaya itu terjadi diakibatkan dengan gerakan. Kalau gerak itu terjadi disebabkan karena adanya gaya. Berarti di sini nak saling berhubungan. Itu dia nak ya maksudnya. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Percobaan 1, mendorong dan menghentikan bola. Perhatikan bola saat didorong. Perhatikan bola sekali lagi. Bola dari diam menjadi bergerak. Kemudian perhatikan bola saat dihentikan. Terjadi perubahan apa ya? Selanjutnya, perhatikan percobaan 2. Menarik mobil mainan. Tarik dengan gerakan lambat. Coba bandingkan dengan gerakan berikut ini. Apa perbedaannya ya? Tarik dengan gerakan yang lebih cepat. Mobil mainan ditarik lurus, kemudian dibelokkan. Mobil mainan berbelok karena gaya. Jadi, bagaimana kesimpulan dari kedua percobaan tadi ya? Selanjutnya, bahasa Indonesia mengenai karangan fiksi. Karangan fiksi ini sebuah prosa naratif yang sifatnya imajinasi atau bisa dikatakan karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Nah, intinya mengenai karangan fiksi ini karangan yang tidak bersifat nyata, namun dia isi karangan itu imajinasi, khayalan, tidak benar terjadi. Ini sudah pernah kita pelajari di semester 1 ya nak ya. Namun perlu kamu pahami juga, walaupun dikatakan fiksi hanya imajinasi si penulis, khayalan si penulis, namun fiksi ini nak tetap dikatakan masuk akal dan bisa mengandung kebenaran yang bisa mendramatisasikan hubungan-hubungan antara manusia. Itu ya nak ya maksudnya. Nah, jenis-jenis dalam karangan fiksi ini apa saja ya? Nah, yang pertama itu ada novel ibu berikan, roman, cerpen, sinetron, fabel, dan masih banyak lagi contoh-contoh atau jenis karya yang termasuk bagian karangan fiksi.
Selanjutnya, Ibu berikan ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, sifatnya itu rekaan atau cenderung mewujudkan imajinasi dari pengarangnya. Lalu dalam cerita fiksi ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Lalu fiksi umumnya memakai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan yang sebenarnya. Maksudnya konotatif ini bukan makna yang sebenarnya, Nak. Lalu cerita fiksi tidak ada sistematika, maksudnya susunannya yang menggunakan harus bahasa baku di dalamnya. Lalu karya fiksi umumnya menyasar pada emosi dan perasaan si pembaca, bukan hanya pada logikanya saja ya, Nak ya. Lalu yang terakhir, cerita fiksi juga memiliki unsur yang membangun, mendukung dalam cerita itu sehingga pembaca itu tertarik. Nah, unsur yang membangun itu apa? Nah, unsur yang membangun itu berdasarkan pada yang sesuai dengan jalan ceritanya itu, yang pertama ada tema, ada tokoh, ada alur, latar, amanat, dan sudut pandang. Nah, itulah nanti pada unsur-unsur cerita fiksi yang membangun pada cerita itu. Nanti kalau ketika kamu ditugaskan menganalisis sebuah karya fiksi, inilah unsur-unsur yang membangunnya, yang mendukungnya. Nah, itulah mengenai karangan fiksi dan mengenai gaya dengan gerak. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Baik anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang Ibu berikan tadi mengenai tugas. Yang pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia itu di halaman 2-3 ada wacana, kamu tulis wacananya. Lalu di halaman 5 ada soal, kamu jawab mengenai informasi yang kamu dapatkan dari wacana tersebut. Lalu cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa maksudnya ya, Nak ya? Cerita fiksi itu maksudnya apa? Apa penjelasannya berdasarkan wacana yang kamu dapat? Lalu ciri-ciri cerita fiksi, apa saja ciri-ciri cerita fiksi? Di situ diminta 5. Nah, berdasarkan informasi yang kamu dapat dari wacana tersebut ya, kamu tambahi dengan pengetahuan kamu dari yang Ibu jelaskan tadi, itu boleh ya, Nak ya. Namun kamu hubungkan juga dengan wacana di halaman 2-3. Lalu IPA itu ada di halaman 6-7, ada panduan di situ. Nah, ada petunjuk tambahan, kamu baca saja, kamu pahami. Lalu di halaman 7-8 itu ada tugas praktik, petunjuknya itu sudah jelas. Lalu kamu kirim video praktiknya ya, kirim video praktiknya sama Ibu. Paling lama itu hari Jumat ya, hari Jumat kamu kirim. Lalu untuk tugas kamu setelah kamu melakukan praktek, tugas kamu di halaman 8-9 itu ada 4 soal, kamu jawab sesuai dengan praktik yang kamu lakukan, kamu amati ya. Itu saja. Demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.